Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir lagi untuk melaksanakan kegiatan P5 P2RA tahap refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan PPRA sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Silakan Reza bacakan siapa yang tidak hadir. Aulia Alfa, Fadlin sakit, Zaira sakit, Fatar aku. Oke Reza, terima kasih atas penyampaiannya. Semoga yang sakit hari ini bisa segera pulih. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Safa. Silakan Safa untuk membacakan doanya. Teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA dengan tema gaya berkelanjutan, damai indah, tahap refleksi dan tindak lanjut. Aktivitas 12, memberi maaf. Sekarang perhatikan ya cerita ini. Ya, setelah kalian simak, kalian buat kesimpulan isi cerita tersebut. Suatu hari, Rasulullah hendak melewati rumah itu, dan nampak sang nenek sedang mengambil rumahnya. Si nenek dengan terburu-buru membuka sampah dan keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dileparkanlah sampah dan bulu itu. Rasulullah pun terkejut, namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sampah tersebut. Jadi di video tadi, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Bagaimanakah sikap si nenek itu? Pertamanya seperti apa? Jahat. Dengan cara apa? Ketemu Rasul. Sampai apa lagi? Budayanya. Saya kira saat itu Rasulullah apa yang dilakukan? Marahkah? Kira-kira kalau kalian melakukan seperti itu akan marah? Saya akan membagikan buku. Jangan dicoret-coret. Oke, sekarang silakan dibuka di halaman 140. Saya minta kepada Zaki membacakan kata kunci dan Ghazali untuk membacakan hikmahnya. Maafkan adalah keputusan dan pembuka jalan perdamaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'uhum sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajaru 'alaiha innahu la yuhibbuz zalimin. Sadaqallahu. Dan ingatlah bahwa suatu upaya membalas kejahatan dapat juga menjadi suatu kejahatan. Karena itu siapa saja yang memaafkan musuhnya dan melakukan perdamaian, balasannya dan ada di sisi Allah. Sesungguhnya Dia tidak mencintai para pendosa. Yang harus belajar adalah tulis nama orang yang selama ini menyakiti kalian. Siapa saja orang yang menyakiti kalian, tulis namanya di buku kalian. Jangan kasih teman-teman. Waktunya saya kasih waktu 3 menit. Yang paling menyakiti, kalau tujuan disenggol teman menyakiti itu, yang paling menyakiti yang sampai sekarang kamu belum maafkan, ya? Terserah kamu berapa orang. Yang menyakiti kamu sampai sekarang yang kamu belum bisa maafkan. Oke, sudah semuanya? Sekarang hitung jumlahnya berapa? 1. Angkatan yang 1.
Bukannya yang kau Yang benci. 4. Saya. Oh, Yang paling 5. benci. Yang lebih dari 5. Saya. Oh, ada banyak yang lebih dari 5. Yang tidak ada sama sekali. Tidak. Semuanya ada. Sabar. Nah, sekarang tahu kerikil, tahu apa kerikil kan? Tahu. Yang mana tuh kerikil? Itu kecil. Yang kecil. Sekarang cari batu kerikil di luar sesuai jumlah yang orang yang Ya tulis semua. semuanya sudah siap yang kerikilnya? Nah. Nah, sekarang kerikil tadi semua pakai sepatu dan kaos kaki ini kan? Itu masukkan di kaos kaki kalian. Sampai berapa kaki, ya, baru kalian gunakan di luar. Nah, itu. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, sekarang kalian jalan ya dari sini ke gerbang baru balik kemari. Oke. Jadi sudah kalian melakukan jalan kaki dengan berikut sepatu sudah? Bagaimana rasanya? Yang satu, yang waktu tadi, ini. Bagaimana rasanya? Biasa saja atau biasa saja? Yang paling banyak adalah bagaimana rasanya? Sakit. Enak. Nah, yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Saya Nah, bagaimana rasanya? sakit. Kenapa? Enak. Ini besar-besar. Ini sakit? Sakit. Berapa tadi? 3. Karena uangnya besar. Perhatikan ya, batu itu ya adalah jumlah orang-orang yang menyakiti kalian kan. Tapi kalian perlu maafkan atau menyimpan dendam di dalam hati. Semakin kalian simpan, itu pasti akan semakin sakit hati. Kalau ketemu pasti kamu makin sakit, makin benci, ya kan? Makin lama makin besar. Dan itulah batu tadi itu menandakan adalah rasa benci kalian. Rasa benci kalian dalam hati yang kalian bisa keluarkan yang kata memberi maaf. Cara untuk membuang rasa sakit tadi di dalam hati kalian, membuang rasa benci tadi dengan cara memberi maaf kepada orang yang sudah menyakiti. Setelah kita maafkan, terserah orang tersebut masih benci kita atau tidak. Jadi kita sudah memberi maaf. Seperti contoh yang diberikan Rasulullah tadi, dia sudah dilempari kotoran, diludahi, tapi dia tetap senyum malah membantu orang. Itu artinya dalam hati Nabi itu tidak ada rasa benci, sehingga dia nyaman. Dan apa hasilnya? Orang yang membenci tadi itu mulai luluh, ya, dan berbalik bukan lagi membenci malah mencintai kalian. Oke, baik. Sekarang silakan dibuka di halaman 143. Di situ ada 4 kesalahpahaman tentang memaafkan. Saya minta 4 orang juga yang akan membacakan tentang kesalahpahaman tentang memaafkan. Kita harus merasa tenang hati sebelum bisa memaafkan. Kita akan langsung melupakan apa yang terjadi pada kita. Memaafkan sama dengan mengatakan tidak ada masalah. Biasanya sikap itu muncul karena kita malas menyelesaikan masalah. Memaafkan akan menjamin bahwa kita tidak akan disakiti lagi. Itu tadi 4 kesalahpahaman tentang memaafkan. Yang pertama, kita harus merasa enak hati dulu sebelum memaafkan. Jadi jangan pernah kalian berpikir atau saat ada orang yang menyakiti hatimu, kamu pikir nanti hati saya sudah tenang, dan saya sudah melupakan, bahwa saya bisa memaafkan. Itu salah. Jadi saat Allah memberikan kita menyakiti kita, di saat itu pula langsung kita maafkan. Sama seperti yang tadi sampaikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saat itu dia dilemparkan kotoran, diludahi, dan saat itu pula dia langsung memaafkan dengan cara tersenyum. Setelah 4 kesalahpahaman tentang memaafkan, saya minta juga 4 orang yang membacakan janji untuk memaafkan. Pikiran yang positif. Tiap kali memikirkan peristiwa ini, saya akan berusaha memikirkan hal yang positif tentang kamu. Sakiting dan sportif. Saya tidak akan memakai kesalahanmu sebagai senjata suatu hari kelak.
ceritakan ngawai. Saya nggak akan menceritakan perbuatanmu kepada orang lain. Bertemanlah, oke. Saya tidak akan membiarkan perbuatanmu ini mengganjal hubungan kita sulit sih. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan 4 janji untuk memaafkan. Yang pertama, pikiran yang positif. Tiap kali kita memikirkan peristiwa saat kalian disakiti, kalian harus berusaha memikirkan hal yang positif tentang kamu. Ya. Saat kamu disakiti orang, kamu harus berpikir, kenapa saya disakiti? Ya. Apakah misalnya saya disakiti karena saya misalnya terlihat lemah di depan teman-teman, ya. Atau mungkin saya terlihat jelek di mata teman-teman, ya. Kamu berusaha memperbaiki diri supaya kamu tidak disakiti lagi. Oke, sekarang posisinya silakan berdiri. Sekarang sudah berdiri semuanya, tutup matanya, pejamkan matanya. Renungkan, kemudian coba hadirkan wajah-wajah orang yang sudah menyakiti kamu, yang sudah kamu tulis tadi. Hadirkan dalam ingatan kalian wajah-wajah orang yang menyakiti kalian tadi. Sekarang dalam hati kalian mengatakan, saya sudah memaafkan kalian. Oke, kalau sudah, silakan buka matanya dan kembali duduk. Semoga yang tadi itu bisa memplongkan hati kalian yang tadinya benci, itu sudah menjadi hilang bencinya. Sekarang kita mengingat kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang 12 nilai dasar perdamaian. Yang pertama itu mulai dari mengenal diri sendiri, ya, mengakui kesalahan, dan yang terakhir tadi adalah memberi maaf. Dan semua itu diharapkan kalian bisa menjadi seorang yang cinta damai, yang ingin damai, dan tidak suka menyebabkan sebuah konflik. Selanjutnya kita akan melakukan atau membacakan peace promise, artinya janji damai. Janji damai. Oke. Kalian akan mengikuti gerakan yang disampaikan ditampilkan di layar. Kemudian sambil mengucapkan apa yang ada di sana. Ikuti janji damai, karena kalian masuk sebagai agen perdamaian untuk siswa MIN Bawah Utara, maka kalian harus membacakan janji damai. Jadi ikuti gerakannya ya. Yang pertama, sebutkan, bacakan. Dengan gerakannya ya. Menerima diri sendiri dengan penuh rasa syukur. 2. Bersama-sama kita 3. Memandang dan bersikap adil pada semua orang tanpa melihat ras, suku, agama, atau status ekonomi. Terus Menerima kesatuan keragaman. Menolak kekerasan dalam menyelesaikan masalah. baik, dengan berakhirnya tadi kalian membacakan sumpah damai, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan P5 PPRA untuk tema gaya hidup berkelanjutan cinta damai. Jadi harapan kalian menjadi sosok yang sesuai dengan janji kalian. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, maka kita tutup dengan doa yang dibacakan oleh Rama dan tips yang dibacakan oleh saya. Ya Allah ya salam, ampunilah saya karena saya tidak ingin menerima akibat dari perbuatan jahat saya. Amin. Dengan pelit memberi maaf, karena suatu hari kamu akan membutuhkannya dari orang lain. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.